Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 15, yaitu baris keempat dari atas ke bawah, yang dari kata-kata ridho. Ridho, arti ridho, talaqil mahalik biwajhil dhahir. Menemui seseorang itu dalam kehidupan yang sebenarnya itu tidak nyaman, hati itu ada nyaman. Apakah musibah, bala musibah, apapun, tapi hatinya ridho, arti ridho, lapang dada, menerima yang tidak enak. Kalau tingkatan yang ke bawah, sabar, menerima yang tidak enak. Syukur, menerima, atau kita dalam hidup menemukan yang enak, atau yang disebut nikmat. Nikmat itu dia hadapi dengan syukur, karena dia mengenal nikmat. Nikmat itu yang tidak enak. Sabar di ketika dia mengenal musibah, karena musibah itu tidak enak. Memandang musibah, ingat Allah, muncul sabar. Memandang nikmat, ingat kepada Allah, muncul syukur. Memandang nikmat itu dari Allah, memandang musibah itu dari Allah, dia sudah duluan ingat Allah, muncul ridho. Karena semua yang dari Allah, tidak ada yang tidak nikmat. Itu baik tingkatannya. Masuklah kita ke agama Islam. Lalu ada kata-kata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kita sudah membahas minggu tadi raditu billahi robba. Kita ridho, kita senang, kita lapang dada, kita merasa nikmat, kita merasa lezat, kita merasa asyik ketika kita ingat Allah. Lewat belajar dulu ilmu tauhid. Bisa Bapak Ibu ingat Allah kalau tidak ada ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Tidak bisa ingat Allah kalau orang itu tidak belajar ilmu tauhid. Andai kata dia tidak belajar ilmu tauhid, mengaku ingat dengan Allah, tidak bisa sebenarnya ingat Allah itu di mana. Nah ini penting. Nah semua yang dari Allah, karena dia sudah kenal Allah, semuanya itu Bapak Ibu nikmat. Karena di otaknya, di hatinya, di pandangannya selalu nikmat, maka dia itu Bapak Ibu ridho, karena semua dari Allah itu nikmat. Kullu min indillah wa ma min nikmatin fa min Allah. Orangnya apapun nikmat itu dari Allah, walaupun secara manusiawi ini kadang nikmat, tapi diulah jadi nikmat. Kita ambil contoh dulu, baru kita wabil Islam ini. Ibu-ibu ulun sudah contohkan minggu tadi, ini contoh yang kedua. Ibu-ibu bisa haid, ibu-ibu bisa nifas. Bapak-bapak, kita laki-laki ini juga bisa haid, juga bisa nifas. Allah mengatur, sudah ada perbedaan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kayak apa yang mau dioperasi, apa yang lain, nggak bisa. Operasi kayak apa kan? Bibinian jadi lelakian, lelakian jadi bibinian awak. Kayak matinya ngalih tuh. Nah, kagum matinya ngalih. Bingung imam posisinya di mana nih, Bang? Hanya bagaimana?
Itu tuh malah gara-gara tuh dalam kehidupan. Otaknya mengatur hidupnya. Kadang dia Allah yang mengatur hidupnya karena lewat agama Islam. Bingung, operasi muka macam-macam itu dioperasi, merubah status laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu bingung. Enak. Kayak pengen bayangkan sebelah kiri sebelah kanan ini. Posisi imam di mana kalau laki-laki di daerah pundak, kalau perempuan daerah pinggul. Enak, kain kapannya berapa lapis? Kalau perempuan 5 lapis, kalau laki-laki 3 lapis. Nah, bingung lagi. Enak nama mandi siapa? Ada jenis dulu laki-laki kan begini ya, bincongnya semua mandi. Itu tuh mau rusak-rusak. Nah, kadang-kadang memang Allah sudah menjadikan memang ini laki-laki, ini perempuan. Lalu akhirnya Bapak Ibu, laki-laki itu jadi imam sembahyang, termasuk khutbah. Coba kalau perempuan jadi imam, jadi khutbah, kan pas haid daun sama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Napa kita bahasanya? Ibu-ibu kurung tanya. Selama pian hidupnya ibu-ibu, waktu pian sembahyang bisalah keluar dari haid itu. Bapak-bapak dia, ini kalau pengalaman. Nah, ibu-ibu, nah, berarti pian ibu-ibu waktu sembahyang keluar dari haid, batalkan sembahyang pian. Kalau diteruskan berdosa dan tidak dikabul, dibatalkan dan tidak dikabul. Kecuali ilmu fikih lain. Waktu sembahyang masuk, lalu balik lambat sembahyang. Padahal kalau dia bawa sembahyang sempat belum keluar dari haid. Karena melambat-lambatkan sembahyang, lalu dia berwudu, akhirnya dia sembahyang. Ketika dia melakukan sembahyang, haid keluar, maka tidak wajib diteruskan dan wajib dikabul. Kenapa maka dikabul? Karena melambatkan sembahyang. Ketika masuk waktu sembahyang, dia berwudu, masih sempat dia melakukan sembahyang sampai salah. Beberapa menit setelah sembahyang, ternyata darah haid keluar. Selamatlah dia waktu yang dia kerjakan tadi. Karena melambatkan, andai kata dia tidak melambatkan, kaina dulu, andai kata tidak terjadi itu, dia berwudu, azan berkumandang, dia berwudu, azan sudah boleh sembahyang. Karena azan masuk sudah waktu sembahyang, nggak perlu menunggu kamar, ada perlu. Artinya kalau ibu-ibu di rumah, kalau kita di sini, kita nunggu kamar. Nah lalu ternyata dia melambatkan sembahyang, lalu akhirnya haid, maka sembahyang itu dikabul. Sebab hukum fikih apabila dia masuk waktu azan berkumandang, dia bawa berwudu, dia bawa sembahyang, sempat dia sembahyang. Kemudian setelah selesai sembahyang, haidnya keluar, maka mulai dari haid keluar, sembahyang berikutnya tidak wajib dan tidak dikabul. Tapi karena melambat-lambatkan, akhirnya sembahyang dia pas darah haid keluar, maka sembahyang itu dikabul. Maaf, ada sedikit gue kurang langkah ini tahu, banyak kali tahu. Gara-gara melambatkan itu, nah ini masalahnya secara umum fikih. Nah kembali lagi kita kepada ketentuan Allah tadi. Maka berbedalah ibu-ibu dengan bapak-bapak. Allah berikan bagi pian boleh haid, tapi kada wajib pian sembahyang, kada wajib dikabul. Nipas kada wajib dikabul, kada wajib sembahyang. Andai kata dikabul, ibu-ibu yang haid sembahyangnya berat, seminggu aja haid, sehari semalam 5 waktu sembahyang, kali seminggu berapa kabulan? Berapa? Bulan kaina dia 5 lagi, bulan kaina dia 5 lagi.
Kalau seperti ini Allah Ta'ala, nah ini itu deh. Kalau sudah seperti ini Allah Ta'ala lawan hamba-hambanya, maaf, keterlaluan, kadang mau berdekat dengan Allah. Perasaan keterlaluan, kadang mau berdekat dengan Allah. Yang disebut at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lewat belajar dulu ilmu tauhid, belajar dulu ilmu tasawuf, belajar juga ilmu fikih. Apabila ada belajar ilmu datang di mana, paham? Ustaz, ilmu Islam bukan otoritas. Ilmu Islam belajar. Kata Rasulullah dalam sabda beliau, tutuplah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Habis sudah menutup mata, selesai menutup ilmu. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, juga kita selalu menutup ilmu. Amin. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh yang kedua. Supaya kita lawan Allah Ta'ala di kita. Nikmat, mengingat Allah nih nikmat, mengingat Allah nih lezat, mengingat Allah nih asyik, muncul ribu. Kita ambil lagi contoh supaya cepat paham. Warisan perempuan tuh dapat sedikit, laki-laki itu dapat banyak. Ini mengatur Allah. Kalau laki-laki, anak laki-laki itu dapat satu bagian, perempuan separuh aja dapat. Separuh dapat. Nah, kalau kita kena kuat, ini aturan Allah dalam Al-Quran. Lidzakari mithlul hadzil unsayain dalam Al-Quran. Laki-laki itu dua bagian, perempuan itu satu bagian. Tapi kalau orang kena kuat, ada adil Islam nih, itu bisa bermasalah turunnya. Kalau Islam dipadakan gak ada adil, biarnya yang kan paham. Urung balikan ke situ. Kenapa maka perempuan itu sedikit, laki-laki banyak? Maaf ibu-ibu, laki-laki itu buat menjujur. Perempuan, laki-laki itu wajib menafkahi istri. Laki-laki itu wajib menafkahi anak-anaknya. Beban bagi bapak-bapak untuk menafkahi anak istrinya. Walaupun istri punya penghasilan, tidak lepas kewajiban sang suami tetap menafkahi istrinya. Walaupun istrinya penghasilannya lebih besar daripada suami, tetap wajib suami menafkahi istrinya. Kecuali sang suaminya sakit, nggak bisa berusaha lagi, istrinya usahanya lancar bagus, itu kita harus maaf dengan istri. Aku kadang menafkahimu, hai istriku. Abadnya jangan dipikirkan ada aja duit ulu, milik ulu ini milik dia, duit ulu ini milik dia juga. Beruntung diri bini itu. Minumnya mengandung bira dan sakit. Lihat aturan Islam. Keadilannya di situ. Karena suami itu menafkahi istrinya. Banyak dapat karena dia menafkahi istrinya. Tapi guruai apabila suami itu banyak dapat, istrinya sedikit. Seorang laki-laki kalau ingin memiliki seorang istri, dia wajib memikirkan nafkah. Perempuan tidak ada kewajiban menafkahi suami. Berarti beban nafkah itu dari suami, bukan dari istri. Kemudian sang suami misalnya bapak ibu meninggal dunia, istri dapat lagi warisan. Dapat warisan dari suami. Adil Islam. Si istri pun belum meninggal, gimana suami? Suami pun mewaris harta istri. Maaf, apalagi ibu-ibu banyak punya emas. Sekarang emas mahal. Banyak bertumpuk emas berapa on. Mau berapa on? Nyampe berapa apa? Ini gratis juga. Mahal jangan tanggung-tanggung. Meninggal sang istri, sang suami dapat warisan dari istrinya. Caranya dibawanya begini itulah haknya. Ini anak
begini. Nah, lihat ada aturan. Allah mengatur. Ini aturan dari Allah. Kalau kita Pak Ibu kenal dengan Allah, kita sudah cintainya dengan Allah, kita sudah asyik nikmat lezat, apapun yang dari Allah semuanya nikmat. Muncullah ridho di situ. Selesai. Kemudian yang kedua, wabil islami dina. Supaya ridho. Islam ini aku ridho sebagai agamaku. Raditu aku ridho. Wabil islami dina, aku ridho Islam ini sebagai agamaku. Apa maksudnya? Azzama hurmatihi wa sya'airiha wa sya'airahu wa lam yazal mujtahidin fima yu'aqiduhu wa yazidu rusukhan wa istiqamatan minal ulumi wal a'mal wa yakunu bihi murtabitan wa min salbihi khaifan wa li ahlihi muhtariman wa liman kafara bihi mubghidan wa mu'adiyan. Ini makna aku ridho agama Islam ini sebagai agama. Gimana cara supaya kita nikmat ketika kita menjalankan agama Islam ini? Kenali dulu agama Islam ini siapa? Miliknya Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam ini milik Allah. Islam ini nama yang Allah berikan sebagai nama agama, diserahkan yang menyampaikan orang yang dipilih Allah, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini pentingnya. Coba, Islam ini agama, nama agama, nama Islam ini dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Itu kalimat dalam bahasa Arab, kalimat yang tinggi Pak Ibu. Ini Ustaz Fauzi ada, mungkin di sini ada Ustaz nih. Inna dina indallah, inna huruf tauhid. Huruf tauhid itu kuat, kekuatannya tinggi. Inna harfu tauhid. Huruf tauhid dalam ilmu gramatika Arab. Inna wa anna li tauhid wa kana li tashbih walakinna li istidrakin wa alla li ta'ji wa tawaqqu'i. Ada anak filsafat pesantren itu jurumiyah hafal kitab itu. Apabila ada hafal bubuan pondokannya ikam kitab itu, ilmu tidak berfungsi lagi di dalam memaham agama. Ilmu bermasalah lagi. Kenapa? Ibarat matematika, ada hafal kalian itu gramatika Arab. Tanyai anak pian apa ada kitab jurumiyah. Jar guru Kiai Haji Abdul Salam Tamuntai, anak tuan guru Kiai Haji Mansur, terkenal ahli tauhid di Hulu Sungai Tamuntai. Meninggalnya tuan guru Kiai Haji Mansur itu bakarangan. Kuburnya berkira terang kuburnya. Kurang dari itu 40 belajar tauhid waktu di Hulu Sungai. Anak beliau namanya Kiai Haji Abdul Salam bin Kiai Haji Mansur. Apabila ikam hendak kuat pemahaman ilmu agamamu, fikihmu bagus, tauhidmu bagus, tasawufmu bagus, ikam harus hafal kitab jurumiyah. Karena kitab jurumiyah Syekh Hasan Haji itu ketika dikarang terbang kitab itu pakai boleh bawa 7 keliling. Lalu selesai 7 keliling terbang kitab itu. Terkumpul semua kertas-kertasnya di atas kabel. Karangannya kitab itu supaya biar tahu. Apabila ikam hafal kitab itu, Allah akan berikan kelebihan di otakmu di dalam memaham ilmu Islam. Ulun mendengar itu menghafal itu. Ngalim tau menghafal kitab itu. Oh, Ustaz Puji masih hafalan. Pada hafal putus enggak.
Nah al-kalam wa lafzul murakabul di waktu salah satu ismu kurang ja'al ma'an fa ismu rafu bi qabdi wa tanurul alif wa lam yarbu qabdi wa yamin wa ila wa an wa al-furul kabul wa kasam wa ba wa tawfiq wa bil wasil wa sabu wa ta'ala sesnya terlalu malas menulis ismu al fi'li itu kitabnya bunyinya itu malih guru lah. Nah malih pada Al-Qur'an mapalnya itu sebulan Pak gue hafal ibaratnya gering tahu juga ngalih lalu Pak gue ternyata di situ cara memahami ibarat bahasa Inggris itu tata grammar bahasa Inggris itu ya tata grammar. Nah kemudian lihat kalimatnya inna di sesungguhnya. Kalau kalimat sesungguhnya ada dalam Al-Quran tapi dari tekstual huruf inna itu ada main-main baik-baik. Itu kalimat yang tinggi yang tidak bisa dikutak-atik, tekstualnya aja sudah luar biasa. Inna din sesungguhnya agama. Inna dina indallah dalam ilmu tata gramatika Arab topik taksis badalul zoran makan. Yang kada tahu di zoran makan kita nggak tahu. Inna din sesungguhnya agama pakai kalimat alif lam lagi alif lam ma'rifah itu agama apa di situ? Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya inna din sesungguhnya agama pakai alif lam itu sudah menggambarkan agama yang terhebat dari seluruh agama. Apa inna dina indallah agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam agama yang Allah ridhoi dari seluruh agama manapun hanya satu agama Islam. Quran yang berfirman Allah Ta'ala. Kalau kita balik berarti agama selain agama Islam iya kamu orangnya apa? Inna dina indallahi Islam agama yang aku ridhoi kata Allah. Tidak ada lagi agama yang lain kecuali agama Islam. Tidak ada yang lain. Nah kita bangga bersyukur menjadi orang Islam. Mensyukuri kita jadi orang Islam. Sampai Allah ada lagi berfirman menjelaskan itu ayat. Itu namanya Bapak Ibu tafsirul ayat bil ayat. Ayat yang inna dina indallah Islam dijelaskan lagi oleh ayat yang lain. Makanya ada Allah memahami Quran itu setengah-setengah. Ada hubungannya Pak Ibu. Makanya jalur biar memahami agama kalau Al-Quran bayar. Apa? Wa man yabtaghi ghairal Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal. Ini gramatika Arab lagi belum mainkan. Wa man yabtaghi siapapun orangnya yabtaghi mencari ghairal Islam selain agama Islam sebagai agama pala yang balamin selamanya sampai hari kiamat sampai ke akhirat aku akan terima agama itu. Pala yang balamin Ustaz Wajib lantu di dalam istimrar maksudnya ke ilmu mubarak yang baru kabilah yang baru ada huruf lam masuk tidak aku terima sampai ke akhirat agama manapun kecuali ujian Allah Ta'ala agama Islam saja. Inilah Pak Ibu yang ulun bukir nak utak-utak orang kaya ini kalau ulun berhadapan Pak dia membaca ayat Quran itu juga baca ulun dia mengerti gramatika Arab kada paham dulu ya bukan dulu terjemahnya itu ayat apa itu surah di mana tempatnya itu coba lalu Pak Ibu ini sekarang ini ada Islam Nusantara nama Nusantara yang bujur itu Islam di Nusantara. Kalau bukan Saudara Imam Malik, penamaan itu dari Allah.
Kacolipin kadang menyebut Allah sebagai Tuhan pian. Nah, di sini pengaruhnya. Kacolipin kadang menyebut Allah sebagai Tuhan pian. Kalau pian mengotak-ngatik Islam itu ada makna lain. Islam Nusantara, Islam Pancasila. Apa Nusantara? Nusantara itu nama. Jadi kita hidup di Indonesia. Islam itu dibawa oleh orang yang paling mulia. Islam itu milik yang maha kuasa. Nah, orangnya bersifat mulia, orangnya bersifat irada, orangnya bersifat ilmu. Bukan orang di situ Allah Taala benar ada. Allah Taala bersifat mulia, Allah Taala bersifat irada, Allah Taala bersifat ilmu. Sifatnya aja sudah luar biasa. Lampir sang memiliki sifat kudrat dan ilmu dari wujud sampai mutakalimut, menamai nama agama ini Islam. Apakah yang ditambah-tambah lagi? Ini siapa? Kalau jantung dia di stop, kalau napas dia di stop juga. Nah ini penting. Hanya jeruk pina-pina Pancasilais, lupa di sini. Jangan dibenturkan antara Islam dengan Nusantara. Jangan dibenturkan Pancasila dengan Islam. Jangan dibentur-benturkan. Biar harus pahami itu dua definisi yang berbeda. Dua definisi yang berbeda. Apa makna Islam? Apa makna Nusantara? Apa makna Islam? Apa makna Pancasila? Apa makna Islam? Apa makna Islam? Apalagi sekarang ini macam-macam. Sampai NKRI harga mati. Maksudnya mati kan harga lagi. Jangan dikalahkan kalimat Islam itu baik. Minta maaf. Islam itu nama yang Allah berikan untuk agama. Apa arti Islam? Islam itu dari masdar aslama yuslimu islaman, maknanya selamat. Maknanya tunduk, Bapak Ibu. Maknanya tunduk. Kalimatnya 5. Islam, isya, s, subuh, l, lohor, a, asal, mem, m, maghrib. Berarti 5 waktu ada kan sembahyang. Aku isya juga sembahyang, subuh ada, kalau ada aku hilang. Hancur. Kemudian kita teruskan lagi. Berarti apabila ada kata-kata Islam Nusantara, tetap Islam. Nusantara itu nama daerah kita di Indonesia kan? Indonesia. Islam Pancasila. Pancasila itu nama ideologi, bukan nama agama. Sedang dulu. Ini anak-anak kita nih kadang tapi belajar lagi Pancasila. Ulang dari belajar sampai apa tuh? P4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dari belajar bukunya masih ada tuh PMP belajar juga pendidikan moral Pancasila. Oh ini moralnya ada lagi. Nah, dengar ya supaya kita jangan tersalah lawan Allah Taala. Dan tu kalampayan sudah mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Ragibin yang pernah ulun sampaikan pengajian ulun seluruh minggu juga dalam kitab Tuhfatul Ragibin. Barang siapa yang tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada Islam. Halaman 14 kitab Tuhfatul Ragibin. Barang siapa yang tiada mengkafirkan orang yang beragama dengan agama selain Islam, seperti agama Yahudi, kafir semuanya, dan Nasrani nanti kafir semuanya. Nah ini kan Islam. Berarti kalau lain daripada Islam, kafir. Kasar dalam guru ini, kasar gak kita nih? Kita nih kasar. Kitanya kalau terpaham terus atau syak ragu-ragu
masalah mengkafirkan mereka non-Muslim Islam, atau dibujurakannya, disahkannya agama selain agama Islam itu baik aja semua agama, kayak itu maka orang itu kafir. Maka kafir ini lebih berat daripada dosa besar. Dosa besar ada ampunannya, kafir. Kesimpulannya apa? Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain agama Islam, seperti agama Yahudi, seperti agama Nasrani, berarti orang Yahudi itu kafir, orang Nasrani itu kafir, habisnya. Atau syak, ragu-ragu dengan mengkafirkan mereka, ragu-ragu. Aku jadi bingung pernah. Aduh ini memandangkan itu, atau membenarkan agama lain daripada agama Islam. Banyak orang ngomong semua agama itu boleh baik, jar ulun baik menurut pemeluknya masing-masing. Nah, itu tambah itu. Apabila kita ngomong semua agama baik, hampir umat dulu ini kayak nanti ketemu di tempat lainnya ada ya. Gue nyampaikan aja. Nah lalu Pak Edwin, karena selain agama Islam itu kafir, kita jangan membenarkan, tapi toleransi antar umat beragama tetap kita lakukan. Secara bernegara kita tetap memakai toleransi, secara beragama tetap kita lakukan di hukum walian. Nah nyaman terus saja. Karena gara-gara belum berpanen ini, berikan dari masjid ini, beringat semuanya kata itu, secara beragama laku di hukum walian, secara bernegara toleransi antar umat beragama. Kita menghargai, kita menghormati, tapi kita kadang membenarkan. Kita menghormati, kita menghargai, karena kita di dalam Bhinneka Tetap Tunggal Ika. Belajar juga ada mengamalkan agama menurut kepercayaan masing-masing. Ada. Itu di mana tuh? Ini ahlinya nih. Tanyain pengalaman paham apa ini? Biar sedikit saya paham lagi dulu. Itu paham. Pak orang ini sedikit Pancasila, sedikit NKRI. Zaman dulu agama kita baiki. Kemudian Bapak Ibu lagi. Nah teruskan. Nah sudahlah, biarlah. Tahu sudah biar. Siapa yang tidak mengkafirkan selain agama Islam, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka, atau membenarkan agama selain agama Islam, maka orang itu kafir. Keluar dari Islam. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, wa azzama hurmatihi wa syairahu, besarkan syiar-syiar agama Islam. Mati imamnya bukan awan-awan. Siapa tuh? Anak tidak mati sedikit ya, agak gua aku. Nah, tuh siapa tuh? Ini kenapa nih? Kalau benar kita sudah tahu beragama Islam, kita sudah syiar-syiarnya dibesarkan. Karena azan itu pemberitahuan. Ada kalau beragama nyari dan azan itu berapa menit? Sebelum azan itu 2 menit. Ada 5 menit lah. Ada sahabat kalau 5 menit. Nah, dan azan itu pakai gue berkumandang pas waktunya masuk. Coba azan jam 2, pukul kampung, seorang nggak salah. Nah, ayo yang hati-hati. Syiar azan. Kemudian lagi pagi pulang ke Yasina, pulang berjamaah, syiar-syiarnya.
walam yazal mujtahidan fima yu'aqidul, bersemangat di dalam melaksanakan ajaran Islam seperti sembahyang Pak Ekwe, bersemangat Pak sembahyang, pengajian biasanya bersemangat Pak Bapak Ibu sembahyang untuk bersemangat, bersemangat bersemangat. Ini agama yang paling hebat, luar biasa. Sudah nikmati agama ini, jangan sembahyang. Makna ini semangat, ayo tuh tulisannya bersemangat. Mujtahidan itu maknanya bersemangat. Yang Pak Ibu mengaji bersemangat, ulun menyampaikan bersemangat. Kayak membaca Yasin, semangat terus walaupun kuyup, jangan Yasin. Innaka sadaqallahul azim. Ayo bersemangat. Nah, disuruh bersemangat. Wa yazidu istiqamatan, selalu istiqomah. Banyak pembicaraannya, kita akan bahas lagi minggu depan. Jamnya biar anak kantor, anak mantar, cucu dan sebagainya. Sadar, saudara. Intinya bersemangat. Islam itu diembel-embeli nama apa? Hati-hati. Islam Pancasila, Pancasila ideologi, Islam itu nama agama, dibenturkan berbahayanya. Yang berurusan dengan Allah Ta'ala yang menamai nama agama ini. Nah, udah kita selamatkan. Cukup sampai di sini dahulu. Belum ingat dengan waktu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله